Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Cici Lucy. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Sebelum kita mulaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan saat pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Engkau izinkan kami berkumpul bersama ya Bapa, walaupun secara online ya Bapa. Kami bersuka cita ya Bapa, karena Engkau hadir ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, di mana 2 orang 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir ya Bapa. Bapa, pakai lidah bibir anak-Mu ini ya Bapa. Biarlah perkataan yang keluar dari lidah bibir anak-Mu ini Bapa menjadi rema, menjadi kekuatan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, beracaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Haleluya. Wow. Saat pada pagi hari ini, Cici mau sharing tentang kemerdekaan. Tidak lepas dari hari ulang tahun negara kita beberapa hari yang lalu. Bagaimana? Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, berbicara tentang kemerdekaan, hari ini kakak mau membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Dan yang poin yang kedua yang paling terpenting adalah kemerdekaan dari merusak diri sendiri. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, ulang tahun Indonesia saat ini adalah yang ke-76 tahun. Dengan tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Artinya adalah memiliki nilai ketangguhan untuk apa? Pantang menyerah dan terus maju bersama dalam menempuh jalan. Walaupun jalannya penuh tantangan, tapi memiliki harapan atau impian mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Itu bagi Indonesia yang sudah 76 tahun ulang tahun. Sekarang kakak mau ngambil tema tentang hari kemerdekaan dari merusak diri sendiri. Dari kata merdeka ini memiliki kata yaitu bebas. Kalau tadi Indonesia merdeka itu adalah karena bebas dari penjajahan. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita juga bebas. Kita mau bebas dari mana? Bebas dari keterikatan, bebas dari keterbelengguan. Loh, coba adik-adik bayangkan. Apa yang membuat atau apa yang menjadikan atau alat apakah itu untuk membuat seseorang jadi terikat atau terbelenggu? Apa? Rantai, betul sekali. Nah, dalam kisah saat ini Cici mau buka dalam kisah Markus 5 ayat 1 sampai 5. Kita buka ya. Dan kita baca bersama-sama secara bergantian. Jadi Cici di sini, adik-adik di rumah ya, baca bareng-bareng ya, buka kitabnya. Yuk kita mau baca. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat ke-1 Cici terlebih dahulu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Ayat yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dalam kisah ini bercerita tentang seseorang yang kerasukan roh jahat, atau dalam bahasa Inggrisnya roh jahat itu adalah unclean spirit. Ya kan? Mereka itu memiliki kekuatan untuk memutus tali rantai, otomatis dapat kekuatan, mendapat kekuatan dari pengaruh iblis. Karena apa? Di sini dia mengalami penderitaan, dan yang paling terlebih adalah pria ini merasakan penindasan, dan yang paling terpenting adalah dia memukuli dirinya dengan batu. Apa yang terjadi adik-adik? Kalau dia memukuli dirinya dengan batu, dia akan mengalami sakit, luka.
Kalau misalnya bayangkan, kalau terikat dia mau berusaha untuk melepaskannya, apa yang terjadi? Kulitnya akan terasa luka juga. Jadi adik-adik, yang namanya keterikatan akan sesuatu menimbulkan luka. Kakak, kayaknya itu is not me. Aku nggak diikat pakai rantai. It's not me. Yes, itu adalah yang ada di dalam Alkitab secara nyata. Tapi bukan dalam arti kita tidak bisa melihat, maka itu tidak nyata. Benar-benarkah kita sudah dibebaskan dari tali rantainya kita? Contohnya kalau manusia zaman now, kita dibandingkan dengan yang lain. Dibanding-bandingkan dengan tuh tetanggamu tuh jangankan jauh-jauh, tuh dengan adikmu. Aduh, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Ada rasa sakit. Heart. Sama dengan pria tadi. Ada keterikatan, dilepaskan, ada rasa sakit, sama-sama luka. Hasilnya apa? Kalau orang yang memiliki luka, satu, membatasi gerakan dia. Yang kedua, membatasi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sama-sama seperti pria tersebut, saat Tuhan menjejakkan kakinya di Gerasa, pria itu dibebaskan dari keterikatan. Dan saat ini juga Tuhan mau menjejakkan kakinya di hati adik-adik semuanya untuk kita dibebaskan. Jadi tema saat ini adalah kita perlu bebas dan dimerdekakan. Contohnya apa? Kita bisa bahkan ilustrasikan. Cici ada dua di sini, dua boneka. Bayangkan yang namanya keterikatan itu membatasi. Contoh, kalau kaki tangannya diikat, dia mau dari daerah sini, mau mencapai ke seberang, dia perlu dengan kekuatan untuk bergesernya. Aduh, aku terbatas, harusnya aku bisa lari. Tapi aku sanggup sih, tapi lama-lama sampai sih. Tapi memakan waktu yang cukup lama. Bagaimanakah dengan orang yang tidak terikat? Dia akan gampang untuk menyeberang ke suatu tempat. Karena apa? Dia tidak terikat. Dia bisa apa? Bisa berlari dengan cepat. Karena apa? Tidak terikat. Tetapi kalau orang terikat, gerakannya dia terbatas. Sekarang kali ini kita mau berbicara tentang ikatan. Siapa yang mau ikatannya mau dibebaskan? Yes, Cici juga mau dibebaskan. Belajar dari 3 ikatan yang ada merongrong ke kita. Yang pertama adalah ikatannya yaitu ikatan iblis. Identiknya kalau orang Kristen bilang, musuh orang Kristen siapa? Iblis ya. Sikit-sikit kalau lagi marah, itu iblis sih, dia ganggu aku makanya aku jadi marah kan sama dia, menyesal tapi gara-garanya iblis. Mungkin iblisnya lagi liburan ya kan, capek dia gituin manusia terus ya kan. Tapi disangka sikit-sikit iblis gitu. Pernah nggak dengar kata-kata tersebut? Ya kan? Tapi jangan salah adik-adik. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, perjuangannya kita itu adalah melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Bukan darah dan daging tapi roh-roh jahat di udara. Tak kelihatan. Itu yang harus kita fight. Jadi bukan karena perkara iblis itu liburan atau tidak. Tapi dia apa? Dia itu udah memberikan tipu daya buat kita. Sekarang kekuatannya adalah kita ikut Tuhan atau ikut iblis. Kita tidak bisa berada di dalam satu kaki yang sama. Iblis dan Tuhan. Tidak bisa. Pilih salah satu. Ikut Tuhan atau ikut iblis. Kenapa? Kalau kita sudah ikut Tuhan, kita tuh sudah tercover. Kita tuh akan disertai dan akan sudah dilindungi. Tetapi kitalah yang membuka celah. Membuka celah apa? Membuka celah kepada tipu daya iblis. Karena apa? Tipu daya iblis itu dikemas secara cantik supaya menarik hati manusia. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Oke? Kalau adik-adik sudah membuka, apa yang terjadi?
iblis diizinkan masuk ke dalam hati kita. Iblis diizinkan masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi berhati-hatilah dengan tipu daya iblis yang ingin mengikat kita dan mau mengganggu rencana Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Yang kedua, ikatannya apa? Ikatannya yaitu adalah ikatan rantai dunia. Nah, ini berbicara tentang ikatan rantai dunia ini kakak yang jadi introspeksi. Kenapa? Karena kakak berpikir karena lewat firman Tuhan ini kakak diajak sama Tuhan Yesus berpikir. Lucy, prioritas hidupmu itu siapa? Ya kan? Artis Korea kah? Atau Tuhan Yesus? Ayo. Selama 1x24 jam manakah waktu prioritasmu? Ya kan? Tapi tanpa dipungkiri, kakak di sini belajar adalah rema Tuhan ini menegur kakak. Karena kakak suka satu artis Korea. Yang artis Korea yang kakak suka adalah IU atau disebut dengan Lee Jian. Karena kalau setiap malam tuh Cici kayaknya ada mood buster. Oh ya nonton IU. Tapi suatu kali kakak ditegur sama Tuhan. Lucy, kenapa engkau tidak berdoa kepadaku? Kenapa waktumu lebih banyak sama Ayu? Padahal Ayu belum kenal kamu. Tapi aku adalah mengenal engkau. Di situ Cici berpikir adalah, Tuhan ampuni aku. Aku tertegur, Cici tertegur. Kalau memang firman Tuhan ini untuk kita, bertobatlah, berubah. Prioritas hidupmu yang paling banyak dalam 1x24 jam itu siapa? Artis Korea atau Tuhan Yesus? Jawaban yang paling terpenting adalah, jika itu kita bukan Tuhan yang kita prioritaskan, bertobat. Oke, karena apa? Di dalam Roma 12 ayat 2, di situ dinyatakanlah, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi seperti apa? Jadilah garam dan terang dunia. Amin. Amin. Yang berikutnya, 3 ikatan rantai yang ketiga yaitu adalah diri sendiri. Nah, di sini banyak sekali. Yang pertama ikatan diri sendirinya yaitu adalah dorongan hawa nafsu. Apa itu dorongan hawa nafsu? Kita punya handphone, mama papa membebaskan kita menggunakan handphone dengan ya oke, karena kamu belajar PPK kamu boleh pegang handphone sama 1 harian. Tapi sudahkah adik-adik mengalihkan tipu daya iblis? Bebas, link apakah yang adik-adik buka? Link yang tidak baikkah atau link yang membangun? Hati-hati, rantai tersebut bisa mengikat adik-adik. Dorongan hawa nafsu. Yang kedua, tahu nggak adik-adik? Kalau kita memiliki kepahitan, itu akan membuat rencana Tuhan yang mau indah buat kita jadinya tidak diberikan kepada kita. Mengenai kepahitan ini Cici udah jelaskan pada saat beberapa waktu lalu pada saat Cici memberikan. Jadi nanti adik bisa buka lagi. Yang berikutnya adalah tentang mindsetnya kita, pikirannya kita. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Mindset kita mindset yang positif, mindset yang benar, jalan hidup yang benar. Oleh karena itu, supaya mindset kita positif, jadi caranya itu apa? Isilah mindset engkau dengan firman Tuhan. Bukankah dalam firman Tuhan berkata, apa yang diperbuat tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Tapi tidak berhenti di situ. Bagi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. So adik-adik, sudahkah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Cici percaya anak-anak atau adik-adik di sekolah minggu GPD Taman Cibodas tentunya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke? So, jangan berikan kesempatan kepada iblis dengan tipu dayanya yang menarik. Yang kedua adalah kita harus merubah jadi garam dan terang ke dunia. Yang berikutnya adalah bahwa engkau berharga di mata Allah. Sharing yang terakhir Cici mau bercerita tentang belalang. Satu orang anak mengambil belalang, dia senang. Ambil belalang lalu dia taruh di dalam kardus, ditutup. Lalu belalang itu
berkali-kali lompat berasap untuk keluar. Tetapi anak tersebut tidak membukakannya. Suatu saat tiba-tiba ada temannya datang, dia buka kardusnya dan dengan senang hati belalang itu terbang. Wah, akhirnya aku bebas, ya kan? Aku bebas bisa terbang. Ketemu lagi dengan belalang-belalang lainnya. Belalang lainnya bilang kayak begini, loh, kamu lompatannya kecil sekali, aku dong lompatannya besar. Loh, aku juga lompat, aku udah lompat dengan sekuat tenaga. Tapi cuma segini doang. Loh, memang kamu kemana aja selama ini? Dididik sama siapa? Kok lompatan kamu gak tinggi-tinggi? Singkat cerita dia bilang apa? Dia baru mengingat, selama beberapa waktu dia terkungkung di dalam kotak. Membatasi lompatan dia yang seharusnya tinggi, tetapi tidak bisa tinggi. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kita harus keluar dari rantai yang menggerogoti kita. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Mintalah bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak sanggup. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri, andalkan kekuatan Tuhan untuk memutus tali rantai ikatan iblis, ikatan dunia, dan ikatan diri sendiri. Itu saja yang Cici mau sharingkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Cici berdoa biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat adik-adik, dan adik-adik bisa bebas dan merdeka dari ikatan rantai yang menghantui. Kita tundukkan kepala, kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, Engkau izinkan kami ya Bapak untuk mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapak. Bantu kami ya Bapak, bantu kami bisa terlepas dari 3 ikatan rantai ya Bapak yang menggerogoti kami. Sehingga kami dibatasi ya Bapak, gerakan kami dibatasi, rencana Engkau dalam diri kami dibatasi ya Bapak. Kami mau putuskan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Biarlah Engkau Allah yang berkuasa, biarlah Engkau Allah yang bertatah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tilik kami ya Bapa, ampuni kami ya Bapa. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Kami mau belajar untuk gandengan tangan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.